Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara debu zaman dan langkah-langkah manusia, ada peristiwa yang tidak lahir dari amarah, melainkan dari keyakinan yang berjalan di antara kesunyian. Kali ini, kita tidak sedang mencari kisah perang. Kita sedang mendekat pada takdir yang Allah gerakkan melalui manusia-manusia biasa dengan iman yang luar biasa. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat, teman-teman sekalian. Ini tentang hati yang tegak saat dunia sedang condong pada kekuasaan. Dengarkan perlahan, karena Qadisiyah tidak dimulai dengan pedang, tapi dengan kegelisahan di dada seorang khalifah dan doa-doa yang tidak terdengar. Mari kita mulai tanpa tergesa, tanpa mengulang-ulang. Biarkan sejarah bercerita dan kita hanya menyimak dengan hati yang jujur. Pada paruh awal abad ke-7 Masehi, dunia berada dalam kelelahan panjang. Dua kekuatan besar dunia, dua kekuatan besar imperium, Romawi di barat dan Persia di timur, telah lama saling melemahkan melalui perang yang berulang. Di timur, Kekaisaran Sasania masih berdiri megah secara lahiriah, namun secara batin sedang kehilangan keseimbangannya. Pergantian raja yang cepat setelah wafatnya Kisra Anushirwan membuat Persia kehilangan kepemimpinan yang stabil. Istana dipenuhi intrik. Keputusan sering lahir bukan dari kebijaksanaan, melainkan dari kepentingan elit. Rakyat tetap tunduk, tapi ketundukan itu lahir dari ketakutan, bukan dari kepercayaan. Agama telah menjadi ritual negara, sementara keadilan menjauh dari kehidupan sehari-hari. Irak, wilayah subur yang berada di bawah kekuasaan Persia, menjadi contoh paling nyata dari kelelahan ini. Pajak sangat berat, ketimpangan sosial, dan jarak yang lebar antara penguasa dan rakyat menciptakan ketegangan yang terus mengendap. Persia masih tampak kuat, tapi pondasinya mulai rapuh. Sementara itu, jauh di selatan, Madinah tumbuh sebagai pusat kepemimpinan yang berbeda sama sekali. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan, dan tidak ada simbol kekuasaan yang berlebihan. Yang ada adalah tata kehidupan yang dibangun di atas disiplin iman, keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab kolektif. Sayyidina Umar bin Khattab memikul amanah kepemimpinan di tengah situasi dunia yang bergejolak. Beliau bukan pemimpin yang tergesa mengambil keputusan, dan bukan pula penakluk yang menjadikan wilayah sebagai ukuran keberhasilan. Setiap langkah ditimbang dengan cermat, karena beliau memahami bahwa kekuasaan bukan hak, melainkan beban. Berita tentang kondisi Irak sampai ke Madinah secara bertahap. Bukan hanya laporan tentang wilayah, tapi tentang manusia, tentang penindasan, tentang ketimpangan, dan tentang masyarakat yang hidup tanpa ruang untuk memilih. Sayyidina Umar mendengarkan semua itu dalam diam. Bagi beliau, diam bukan berarti ragu, melainkan cara untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didorong oleh emosi sesaat. Pertanyaan yang muncul bukanlah apakah wilayah itu bisa ditaklukkan, melainkan apakah ketidakadilan boleh terus dibiarkan. Dalam kerangka inilah arah timur mulai dipertimbangkan, bukan sebagai ekspansi kekuasaan, tapi sebagai tanggung jawab moral atas situasi yang tidak lagi diabaikan. Keputusan itu belum melahirkan pasukan, belum pula menentukan medan, namun arah sejarah mulai berbentuk. Dari Madinah, tanpa gegap gempita, sebuah langkah besar bersiap diambil. Langkah yang kelak dikenal sebagai awal dari perang Qadisiyah. Setelah arah ke timur mulai dipertimbangkan, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang layak memikul amanah sebesar itu. Bagi Sayyidina Umar bin Khattab,
Memilih panglima bukan perkara reputasi atau kedekatan. Yang dicari bukan sosok yang paling lantang di medan, melainkan pribadi yang paling kokoh dalam menjaga diri ketika diberi kuasa. Maka kemudian nama Sa'ad bin Abi Waqqas muncul dalam pertimbangan itu. Beliau dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajab, seorang yang sejak awal Islam menunjukkan keteguhan iman dan kedisiplinan. Sayyidina Sa'ad bukan tokoh yang gemar menonjolkan diri, namun rekam jejaknya dalam ketaatan dan kejujuran telah lama dikenal. Pada saat amanah itu disampaikan, kondisi fisik Sayyidina Sa'ad tidak sedang prima. Penyakit yang dideritanya membatasi gerak tubuhnya dan membuatnya tidak leluasa memimpin langsung di garis depan. Namun bagi Sayyidina Umar, keterbatasan fisik bukan alasan untuk menyingkirkan seseorang dari kuatnya akhlak. Kepemimpinan dalam pandangan Sayyidina Umar lebih ditentukan oleh kejernihan hati dan keteguhan prinsip daripada kekuatan raga. Sayyidina Umar menyertai penunjukan itu dengan pesan yang tegas. Beliau mengingatkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, kecerdikan taktik, atau pengalaman perang semata. Semua itu hanya alat. Yang menentukan arah akhir adalah ketaatan kepada Allah dan kemampuan menjaga diri dari kesombongan ketika diberi amanah. Sayyidina Sa'ad menerima tanggung jawab itu tanpa perayaan dan tanpa janji kemenangan. Beliau hanya memahami bahwa tugas ini bukan miliknya secara pribadi, melainkan titipan yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Kesadaran inilah teman-teman sekalian yang membentuk sikap kepemimpinannya sejak awal. Dalam persiapan pasukan, tidak terlihat kemewahan atau simbol kebesaran. Barisan disusun dengan disiplin, perlengkapan disiapkan secukupnya, dan tujuan dijelaskan dengan sederhana. Pasukan bergerak dengan kesadaran bahwa mereka membawa misi yang lebih besar daripada sekedar kemenangan militer. Karena kondisi fisiknya, Sayyidina Sa'ad memimpin dari pusat komando, mengatur strategi dan pergerakan pasukan dari kejauhan. Keterbatasan jarak tidak mengurangi kendalinya atas medan, justru menuntut ketelitian dan kehati-hatian yang lebih besar. Setiap keputusan diambil dengan perhitungan yang matang, bukan dengan dorongan emosi. Dan pada tahap ini teman-teman sekalian, belum ada benturan dengan musuh dan belum ada medan yang menentukan. Namun struktur kepemimpinan telah terbentuk dan pasukan telah memahami bahwa perjalanan ini adalah gerakan oleh amanah, bukan ambisi. Dengan fondasi inilah kemudian langkah menuju Qadisiyah dilanjut. Di seberang arah yang sedang dituju pasukan muslim, Kekaisaran Persia tidak tinggal diam. Meski secara lahiriah masih tampak kuat, para pemimpinnya menyadari bahwa situasi negeri mereka tidak sedang baik-baik saja. Perang panjang melawan bangsa Romawi telah menguras sumber daya mereka, melemahkan stabilitas politik, dan mengikis kepercayaan rakyat kepada istana. Di puncak kekuasaan Yazdegerd III, Raja Muda Persia, duduk di singgasana dengan beban yang jauh lebih besar dari usianya. Keputusan-keputusan penting seringkali tidak sepenuhnya berada di tangannya. Istana dipenuhi kepentingan para bangsawan dan sisa-sisa struktur lama yang saling bersaing, menjadikan arah kebijakan kerajaan tidak lagi solid. Dalam kondisi inilah, Rustum Fakhrazzad memegang peranan kunci. Ia bukan jenderal biasa teman-teman sekalian. Namanya telah lama dikenal sebagai Panglima Besar Persia, sosok berpengalaman yang memikul tanggung jawab menjaga kehormatan dan kelangsungan kekaisaran. Namun, kali ini tugas yang dihadapinya terasa berbeda. Rustum tidak hanya berhadapan dengan pasukan yang bergerak dari selatan, tapi dengan perubahan zaman yang mulai terasa. Laporan tentang kaum muslimin sampai kepadanya bukan sebagai kabar tentang penyerbuan biasa. Yang membuat resah adalah karakter lawan yang tidak lazim.
pasukan kecil, disiplin, dan tidak menuntut upeti atau tahta. Beliau memahami bahwa ini bukan sekedar konflik perbatasan. Ini adalah pertemuan antara dua cara pandang yang berbeda tentang kekuasaan. Persia terbiasa menghadapi musuh yang datang untuk merebut wilayah atau kekayaan. Namun kali ini, lawan yang dihadapi tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Keraguan mulai muncul di benak Rustom, bukan karena takut kalah di medan perang, melainkan karena ia melihat retakan yang semakin jelas di dalam tubuh negerinya sendiri. Pasukan Persia besar dan lengkap, tapi kesatuan batin mereka tidak lagi sekuat dulu. Loyalitas dipertahankan oleh struktur bukan oleh keyakinan. Rustom berusaha menunda benturan langsung. Ia berharap waktu dapat memberikan ruang untuk memahami niat lawan dan menenangkan situasi. Namun, sejarah tidak selalu memberi waktu panjang kepada mereka yang ragu. Sementara itu, pasukan Muslim terus bergerak dengan tenang, tanpa provokasi dan tanpa gegap gempita. Di titik inilah Qadisiyah belum menjadi medan perang, namun ketegangan telah terbentuk. Dua kekuatan besar dengan latar belakang yang sangat berbeda perlahan bergerak menuju pertemuan yang tidak lagi bisa dihindari. Sebelum pertempuran benar-benar terjadi, kedua belah pihak masih berada pada jarak yang memungkinkan untuk berdialog. Bagi kaum muslimin, perang bukanlah tujuan awal, melainkan jalan terakhir ketika semua pilihan lain tertutup. Karena itu, langkah diplomasi ditempuh lebih dahulu, sebagaimana tradisi yang telah dibangun sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. Utusan-utusan dikirim untuk menemui pihak Persia. Mereka datang bukan sebagai pembesar yang membawa ancaman, melainkan sebagai wakil yang menyampaikan tujuan dengan jelas dan terbuka. Penampilan mereka sederhana, teman-teman sekalian. Tanpa simbol, tanpa kemewahan, namun sikapnya tenang dan tegas. Kehadiran mereka sendiri sudah menjadi kontras yang mencolok dengan kemegahan istana Persia. Dalam pertemuan itu, kaum muslimin menyampaikan 3 pilihan yang tegas namun adil. Pertama, menerima Islam dan bergabung sebagai bagian dari masyarakat yang setara. Kedua, tetap pada keyakinan mereka dengan membayar jizyah sebagai bentuk perlindungan dan perjanjian damai. Ketiga, jika kedua pilihan itu ditolak, maka perang menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Penjelasan itu tidak disampaikan dengan nada menghina atau memaksa. Justru ketenangan dan kejelasan itulah yang membuat para pembesar Persia merasa terusik. Mereka terbiasa dengan diplomasi yang dibungkus dengan hadiah, ancaman, atau kepentingan politik. Pendekatan yang lugas dan tidak mengemis ini terasa asing, sekaligus menantang harga diri mereka. Bagi istana Persia, menerima tawaran tersebut berarti mengakui bahwa sistem yang mereka banggakan selama ini memiliki celah yang mendasar. Dan pengakuan semacam itu terlalu berat bagi kekuasaan yang telah lama berdiri di atas simbol dan hierarki. Maka pilihan damai, meskipun tersedia, tidak benar-benar dipertimbangkan dengan jujur. Diskusi berlarut-larut, bukan untuk mencari solusi, melainkan untuk menunda keputusan. Di balik layar, persiapan militer terus dilakukan. Diplomasi dijadikan alat untuk mengulur waktu, bukan jembatan menuju perdamaian. Pada titik inilah, jalan yang seharusnya bisa ditempuh bersama mulai tertutup perlahan. Kaum muslimin menyadari perubahan sikap itu. Mereka memahami bahwa pintu dialog tidak lagi terbuka dengan niat yang sama. Ketika diplomasi kehilangan ketulusan, maka keberadaannya tidak lagi berfungsi sebagai pencegah konflik. Dengan demikian, keputusan untuk melangkah ke medan perang
bukanlah pilihan yang diambil dengan ringan. Ia lahir dari rangkaian usaha yang telah ditempuh, dari pintu-pintu yang telah diketuk, dan dari kesempatan yang tidak dimanfaatkan. Qadisiyah pun tidak lagi sekedar kemungkinan, melainkan arah yang pasti, teman sekalian. Hari pertama pertempuran Qadisiyah dimulai tanpa pembukaan yang panjang. Kedua pasukan telah berada di posisi masing-masing, berhadapan di medan yang terbuka dengan ketegangan yang terbangun sejak diplomasi menemui jalan buntu. Tidak ada sorak kemenangan, tidak pula aba-aba yang berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa benturan kali ini tidak bisa dihindari. Pasukan Persia memulai pertempuran dengan keunggulan yang selama ini menjadi andalan mereka. Barisan mereka besar, lengkap, dan didukung oleh pasukan berkuda serta unit gajah perang. Hewan-hewan besar itu maju perlahan di barisan depan, membawa perlindungan besi dan menimbulkan getaran yang belum pernah dihadapi oleh sebagian besar pasukan Muslim. Kehadiran gajah-gajah tersebut segera mengubah situasi. Kuda-kuda pasukan Muslim menjadi gelisah, barisan mulai terganggu, dan kondisi tidak lagi sekuat sebelumnya. Hari pertama pun berjalan berat, bukan karena kurangnya keberanian, tapi karena medan dan strategi lawan yang benar-benar baru. Pertempuran berlangsung sengit sepanjang siang, teman-teman sekalian. Beberapa posisi terdesak, dan sejumlah prajurit Muslim gugur dalam kondisi yang sulit. Dari pusat komando, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memantau jalannya pertempuran dengan cermat. Beliau menyadari bahwa hari ini bukan tentang mengejar kemenangan cepat, melainkan tentang menahan tekanan dan membaca pola lawan. Menjelang sore, intensitas pertempuran mulai menurun. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul. Persia belum mampu memukul mundur pasukan Muslim, sementara kaum Muslimin juga belum menemukan cara yang efektif untuk menghadapi keunggulan gajah dan beratnya barisan musuh. Hari pertama ditutup tanpa kemenangan yang jelas. Pasukan Muslim menarik diri ke posisi yang lebih aman, mengatur ulang barisan, dan mengevaluasi apa yang telah terjadi. Malam itu digunakan untuk memperkuat koordinasi, mengobati yang terluka, dan menyiapkan strategi baru. Qadisiyah telah benar-benar dimulai, teman-teman sekalian. Darah telah tertumpah, dan pertempuran tidak lagi berada pada tahap wacana. Hari pertama menjadi ujian berat, bukan hanya bagi kekuatan fisik, tapi bagi ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Hari kedua Qadisiyah dimulai dengan suasana yang berbeda. Pengalaman hari pertama telah memberi gambaran jelas tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing pihak. Pasukan Muslim menyadari bahwa menghadapi Persia dengan cara yang sama seperti pertempuran-pertempuran sebelumnya tidak akan efektif. Tantangan utama tetap sama. Barisan berat Persia dan gajah-gajah perang yang menjadi pusat kekuatan mereka. Sejak pagi, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengarahkan penataan ulang pasukan. Formasi diperketat, jarak antar barisan diatur ulang, dan unit-unit tertentu difokuskan untuk mengganggu elemen kunci pasukan Persia. Tujuannya bukan menabrak kekuatan utama lawan, melainkan memecah ritme dan mengurangi keunggulan mereka secara bertahap. Gajah-gajah perang yang pada hari pertama menjadi sumber kekacauan, kini menjadi sasaran perhatian khusus. Pasukan Muslim mulai mempelajari perilaku hewan-hewan itu, titik-titik lemahnya, serta cara mengacaukan kendali para pawangnya. Serangan diarahkan bukan untuk menghancurkan secara frontal, tapi untuk melemahkan fungsi mereka di medan. Ketika gajah-gajah mulai terganggu, barisan Persia ikut terdampak. Kekuatan yang selama ini bergantung pada struktur disiplin ketat mulai kehilangan keselarasannya. Celah-celah kecil muncul, dan pasukan Muslim berusaha memanfaatkan tanpa terburu-buru. Hari kedua tidak diwarnai serangan besar yang menentukan, melainkan rangkaian benturan terukur yang menguras tenaga lawan.
Di sisi Persia, Rustum menyadari bahwa lawan yang dihadapinya tidak terjebak dalam pola yang tetap. Setiap tekanan yang diberikan justru direspon dengan penyesuaian yang baru. Ini menuntut pasukan Persia untuk terus bergerak dan mempertahankan intensitas tinggi, sesuatu yang semakin sulit dilakukan seiring waktu yang berjalan. Pertempuran berlangsung hampir sepanjang hari, dengan momentum yang perlahan mulai berubah. Pasukan Muslim belum meraih kemenangan, belum bisa masuk menerobos, dan belum bisa meraih kemenangan yang mutlak. Tapi mereka berhasil meniadakan sebagian keunggulan strategis Persia. Yang lebih penting, kepercayaan diri mulai tumbuh seiring bukti bahwa pasukan besar dan lengkap pun dapat dihadapi dengan perhitungan yang tepat. Menjelang malam, pertempuran kembali mereda. Hari kedua ditutup tanpa penentuan akhir. Namun dengan perubahan yang signifikan, Persia tidak lagi sepenuhnya dominan. Dan kaum muslimin tidak lagi berada dalam posisi bertahan semata. Medan Qadisiyah mulai memperlihatkan bahwa hasil akhir tidak akan ditentukan oleh kekuatan semata, melainkan oleh kemampuan membaca situasi dan bertahan dalam tekanan yang panjang. Hari ketiga Qadisiyah dimulai dengan beban yang mulai terasa di kedua pihak. 2 hari pertempuran berturut-turut telah menguras tenaga, menguji disiplin, dan menyingkap perbedaan mendasar dalam daya tahan masing-masing pasukan. Sejak pagi, tanda-tanda kelelahan tampak semakin jelas, terutama di barisan Persia yang bergantung pada formasi berat dan tekanan berkelanjutan. Pasukan Persia masih unggul secara jumlah dan perlengkapan, namun menjaga ritme tinggi menjadi semakin sulit. Gajah-gajah perang tidak lagi berfungsi sebagai penentu medan. Sebagian telah kehilangan kendali, sebagian lain ditarik mundur agar tidak justru mengacaukan barisan sendiri. Dengan berkurangnya peran gajah, keunggulan psikologis Persia ikut menurun. Di pihak kaum muslimin, pendekatan hari ketiga tetap berlandaskan disiplin dan kesabaran. Tidak ada dorongan untuk memaksakan kemenangan cepat. Serangan dilakukan terukur, diarahkan pada titik-titik lemah yang mulai terbuka, sambil menjaga barisan agar tidak terpecah. Pola ini membuat pertempuran terasa panjang dan melelahkan bagi lawan, namun relatif terkendali bagi pasukan muslim. Rustum Bahruzzad mengamati medan dengan perhatian penuh. Beliau menyadari bahwa pertempuran ini tidak berkembang sesuai harapan awal. Lawan yang dihadapinya tidak runtuh oleh tekanan, tidak terpancing oleh provokasi, dan tidak kehilangan kendali meski berada di bawah serangan terus-menerus. Bagi Rustum, ini adalah tanda yang mengkhawatirkan. Masalah internal Persia mulai muncul ke permukaan. Koordinasi antar unit melemah. Perintah tidak selalu dijalankan dengan ketepatan yang sama. Dan semangat tempur pasukan yang direkrut dari berbagai wilayah tidak lagi seragam. Kelelahan memperbesar setiap kesalahan yang kecil, dan setiap kesalahan kecil memperlebar jarak antar barisan. Sore hari, angin berembus lebih kencang, membawa debu yang menutup pandangan. Kondisi ini semakin menyulitkan pasukan yang mengandalkan formasi ketat dan kendali visual. Kaum muslimin memanfaatkan situasi ini dengan menjaga fleksibilitas, sementara Persia dipaksa bertahan dalam struktur yang kian berat dipertahankan. Menjelang malam, pertempuran mereda tanpa keputusan akhir, namun perubahan besar telah terjadi. Hari ketiga bukan hari kemenangan, tapi hari ketika keseimbangan mulai bergeser. Persia belum kalah, tapi tidak lagi berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Retakan yang sejak lama tersembunyi kini mulai terlihat jelas. Qadisiyah memasuki tahap penentu. Hari berikutnya,
tidak lagi hanya berkelanjutan dari pertempuran, melainkan ujian akhir bagi kepemimpinan, ketahanan, dan arah sejarah yang sedang dibentuk. Hari keempat Qadisiyah dimulai dalam kondisi yang tidak biasa, teman-teman sekalian. Angin kencang berembus sejak pagi, membawa debu yang menutupi pandangan dan mengacaukan barisan. Medan pertempuran menjadi semakin sulit dikendalikan, terutama bagi pasukan yang mengandalkan formasi besar dan komando terpusat. Dalam situasi ini, ketegangan mencapai puncaknya. Pasukan Persia berusaha mempertahankan posisi, namun koordinasi mereka semakin terganggu. Perintah tidak selalu tersampaikan dengan jelas, dan barisan yang telah melemah pada hari-hari sebelumnya kini semakin sulit dipertahankan. Kekacauan kecil yang muncul segera menjalar menjadi ketidakteraturan yang lebih luas. Kaum muslimin bergerak dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Mereka tidak memaksakan formasi kaku, melainkan menyesuaikan pergerakan dengan kondisi medan. Dalam hembusan angin dan debu yang menyulitkan penglihatan, pola ini ternyata bisa memberi keuntungan tersendiri. Tekanan diarahkan secara berkelanjutan, memanfaatkan celah-celah yang semakin terbuka di barisan lawan. Di tengah kekacauan tersebut, Rustum Fakhruzad turun lebih dekat ke medan. Sebagai panglima utama, ia berusaha mengembalikan kendali dan memulihkan kepercayaan pasukannya. Namun situasi telah bergerak melampaui titik yang dapat diatur sepenuhnya. Struktur komando yang selama ini menjadi kekuatan utama Persia justru menjadi beban di tengah kondisi yang tidak stabil. Dalam kekacauan itulah Rustum terbunuh. Kejatuhannya bukan hasil dari duel yang terencana, melainkan akibat runtuhnya kendali di tengah pertempuran yang tidak lagi teratur. Kematian panglima utama ini segera berdampak besar. Pasukan Persia kehilangan arah, dan sisa barisan mulai mundur tanpa koordinasi yang jelas. Dengan gugurnya Rustum, perlawanan Persia secara efektif pun runtuh. Tidak ada lagi figur yang mampu menyatukan pasukan dalam kondisi seberat itu. Kaum muslimin tidak melakukan pengejaran yang berlebihan. Fokus mereka adalah mengamankan medan dan memastikan bahwa pertempuran benar-benar berakhir. Hari keempat menutup rangkaian Qadisiyah. Tidak ada perayaan besar dan tidak ada euforia yang berlebihan. Sebuah kekaisaran yang telah lama berdiri kehilangan kendali atas salah satu wilayah terpentingnya. Sejarah beralih arah, bukan melalui sorak kemenangan, tapi melalui kelelahan panjang dan runtuhnya struktur kekuasaan yang tidak lagi mampu bertahan. Kisah Perang Qadisiyah, teman-teman sekalian, bukanlah cerita yang lahir dari satu pena atau satu zaman. Ia dicatat, disusun, dan diwariskan melalui karya para sejarawan klasik Islam yang hidup relatif dekat dengan peristiwa tersebut. Ketika ingatan kolektif umat masih terjaga melalui sanad dan riwayat, salah satu rujukan utama adalah karya Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wal-Muluk. Dalam kitab ini, At-Tabari menyajikan rangkaian peristiwa Qadisiyah secara kronologis, mulai dari latar politik Persia, penunjukan Sa'ad bin Abi Waqqas, diplomasi awal, hingga jalannya pertempuran hari demi hari. Metode At-Tabari yang mengumpulkan berbagai riwayat memungkinkan pembaca melihat kompleksitas peristiwa tanpa menyederhanakannya secara berlebihan. Riwayat-riwayat lain tentang Qadisiyah juga ditemukan dalam karya Ibnu Katsir, khususnya dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir menempatkan Qadisiyah sebagai bagian penting dari fase ekspansi Islam pada masa Umar bin Khattab, dengan penekanan pada dampaknya terhadap runtuhnya dominasi Persia di Irak, serta perubahan besar dalam peta politik kawasan. Sumber lain yang tak kalah penting adalah Futuh al-Budan, karya Al-Balazuri. Dalam kitab ini,
Qadisiyah diposisikan sebagai pintu pembuka bagi penaklukan wilayah Irak dan sekitarnya. Al-Baladhuri memberikan perhatian khusus pada aspek administratif dan sosial pasca pertempuran, termasuk bagaimana wilayah-wilayah yang terbuka dikelola dan bagaimana penduduk setempat diperlakukan. Keterangan mengenai Rustum Fahruzad, struktur militer Persia, serta kondisi internal Kekaisaran Sasania, teman-teman juga bisa dapatkan atau melacak melalui riwayat-riwayat yang tersebar dalam literatur tarikh klasik. Gambaran tentang kelelahan politik Persia, konflik internal, dan ketergantungan pada struktur lama menjadi latar penting yang menjelaskan mengapa kekaisaran sebesar itu akhirnya runtuh di Qadisiyah. Dengan merujuk pada sumber-sumber ini kemudian, kisah Qadisiyah tidak dipahami sebagai legenda heroik semata, melainkan sebagai peristiwa sejarah yang lahir dari pertemuan antara kondisi politik, sosial, dan spiritual yang saling berbalut. Narasi yang disampaikan di sini berupaya menjaga alur besar yang disepakati oleh para sejarawan klasik tanpa menafikan adanya perbedaan detail dalam sebagian riwayat. Qadisiyah, sebagaimana dicatat oleh para penulis tarikh, adalah peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari rangkaian panjang perubahan dunia yang dicatat bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipahami. Ketika debu Qadisiyah akhirnya turun dan medan kembali sunyi, tidak ada teriakan kemenangan yang bergema. Pedang kembali ke sarungnya, pasukan berhenti bergerak, dan sejarah menyisakan kelelahan yang panjang. Sebuah pertempuran besar telah selesai, namun dampaknya baru saja dimulai. Berita kemenangan sampai ke Madinah tanpa iring-iringan. Sayyidina Umar bin Khattab mendengarnya bukan dengan bangga, melainkan dengan tanggung jawab yang semakin berat. Kemenangan dalam pandangan beliau bukan alasan untuk meninggikan diri, tapi ujian paling berbahaya bagi hati manusia. Karena itulah, tidak ada perintah pesta, tidak ada euforia, dan tidak ada klaim kejayaan pribadi. Qadisiyah membuka wilayah tetapi tidak membuka pintu penindasan baru. Rakyat tidak diperlakukan sebagai harta rampasan, keyakinan tidak dipaksakan, dan keadilan dijadikan fondasi bukan slogan. Kemenangan ini dijaga agar tidak berubah menjadi alat kesombongan, sebagaimana kekuasaan-kekuasaan sebelumnya runtuh karena gagal menjaga amanah. Dari peristiwa ini, teman-teman sekalian, kita belajar bahwa kekuatan besar bisa runtuh bukan karena satu serangan, melainkan karena akumulasi kelelahan, ketidakadilan, dan kehilangan arah. Persia tidak kalah semata-mata karena strategi atau jumlah, tapi karena struktur yang telah lama rapuh, akhirnya tidak mampu lagi menahan tekanan sejarah. Kita juga belajar bahwa pasukan kecil dapat bertahan dan menang bukan karena kehebatan diri, melainkan karena disiplin, kesabaran, dan kemampuan menempatkan diri di bawah amanah yang lebih besar. Qadisiyah bukan kisah tentang siapa yang paling kuat, teman-teman sekalian, tapi tentang siapa yang paling sanggup menjaga diri ketika diberi kekuasaan. Dan bagi kita yang hidup jauh setelah peristiwa ini, Qadisiyah bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah cermin yang terus ditawarkan kepada kita di setiap zaman. Setiap kekuasaan akan diuji, setiap kemenangan akan diperiksa, dan setiap niat akan diminta pertanggungjawaban. Sejarah tidak pernah bertanya seberapa besar kemenangan yang diraih, tapi seberapa jujur amanah dijaga setelahnya. Disitulah Qadisiyah menemukan maknanya yang paling dalam. Demikianlah Qadisiyah, sebuah peristiwa yang tidak hanya dicatat oleh sejarah, tapi juga dititipkan kepada hati yang mau belajar merendah. Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, melainkan menjadi cermin bagi langkah kita hari ini.
Terima kasih teman-teman sekalian telah menyimak dengan sabar dan dengan hati yang lapang. Sampai kita bertemu kembali dalam kisah berikutnya dengan niat yang jujur dan hati yang tetap mau belajar. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.